Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ripandi untuk NIM 2311306038. Di sini saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Hidayah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Samarinda. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas UTS dari mata kuliah PAI yang mana dosen pengampunya adalah Dr. Habib Anwar Al-Asori, MPD. Oke, untuk pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran PAI yang ada di Madrasah Hidayah, dan apa sih pentingnya pembelajaran PAI yang efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Yang pertama itu, PAI di Madrasah Hidayah atau MI adalah upaya sistematis untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan dan keterampilan sesuai ajaran Islam. Tujuannya itu supaya peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan dan terampil sesuai ajaran Islam. Dan ruang lingkupnya itu bisa mencangkup Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, dan sejarah kebudayaan Islam. Mengapa sih penting? Karena itu bisa membentuk fondasi karakter, membiasakan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan ketahanan moral, melatih kecerdasan, entah itu spiritual ataupun emosional peserta didik, juga bisa melahirkan generasi muslim yang unggul dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tantangan dan solusi dari perspektif pedagogik Islam. Banyak tantangan yang tentunya akan kita hadapi. Yang pertama yaitu kurikulum padat dan metode monoton. Materi yang banyak seringkali berujung pada metode ceramah sehingga bisa membosankan dalam pembelajaran. Yaitu ada keterbatasan media. Minimnya alat peraga dan teknologi membuat pembelajaran kurang efektif. Contohnya seperti ada beberapa sekolah yang di pedalaman kurangnya media teknologi seperti proyektor atau segala macam. Terus ada kreativitas guru. Tidak semua guru itu terampil merancang aktivitas inovatif. Ada beberapa guru senior yang kurang mengerti tentang teknologi, dan itu menjadi tantangan tersendiri bagi guru-guru tersebut. Yaitu ada latar belakang siswa beragam. Tingkat pemahaman dan kemampuan siswa itu bervariasi. Ada yang IQ-nya lebih tinggi dan juga ada yang kurang memahami dalam pembelajaran. Tentunya itu juga menjadi salah satu tantangan kita sebagai pendidik. Selanjutnya ada persepsi ataupun hafalan. PAI sering dianggap hanya tentang menghafal, bukan pemahaman. Dan juga yang terakhir ada minimnya kolaborasi. Kurangnya dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar itu membuat kita susah untuk menerapkan pembelajaran PAI. Terus ada solusinya. Solusinya itu reorientasi kurikulum. Fokus pada pemahaman nilai pengalaman, bukan sekedar hanya hafalan. Optimalisasi media. Guru itu berkreasi dengan media sederhana atau memanfaatkan teknologi yang ada. Terus ada peningkatkan kapasitas guru. Adakan pelatihan metode aktif dan juga bentuk komunitas belajar guru. Terus ada diferensiasi pembelajaran. Sesuai materi dan pendekatan dengan kebutuhan individu siswa. Dan yang terakhir itu ada ubah persepsi. Tekanan PAI sebagai pembentukan akhlak dan amal. Gunakan kisah-kisah teladan seperti menggunakan kisah para nabi atau segala macam. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu pentingnya untuk mengembangkan kecerdasan spiritual, sosial, dan emosional siswa. Dan bagaimana kita sebagai pendidik bisa mengintegritaskan ketiga aspek tersebut. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang kecerdasan spiritual. Jadi kecerdasan spiritual ini berpusat pada pemahaman tujuan hidup,
nilai-nilai dan hubungan dengan Tuhan. Yang pertama itu melalui ibadah praktis. Kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu bisa mengajarkan kepada siswa kita praktek sholat berjamaah, membaca Al-Quran dengan tajwid, dan zikir bersama. Jadi kita dapat menjelaskan, kita sebagai pendidik ini juga bisa menjelaskan makna dan hikmah balik setiap gerakan atau bacaan untuk menumbuhkan kehusyuan dan kesadaran akan kebesaran Tuhan. Terus ada kisah teladan, bercerita tentang kisah para nabi, sahabat, atau tokoh Islam yang menunjukkan ketakwaan, kesabaran, dan keikhlasannya. Dan yang terakhir itu ada refleksi diri, memberikan waktu bagi siswa untuk merenung atau menulis tentang rasa syukur, harapan, atau pengalaman spiritual mereka setelah mempelajari suatu materi. Dan selanjutnya ada sosial. Sosial ini berkaitan dengan kemampuan berintegritas, berempati, dan juga membangun hubungan baik dengan sesama. Yang pertama gitu, kita bisa melakukan diskusi. Jadi kita bisa mendorong siswa untuk berdiskusi tentang isu-isu moral atau sosial dari perspektif Islam, seperti kejujuran ataupun toleransi. Ini melatih kemampuan berkomunikasi dan mendengar untuk peserta didik. Selanjutnya ada proyek sosial sederhana. Kita sebagai pendidik itu bisa mengajak siswa terlibat dalam kegiatan amal atau kepedulian sosial di lingkungan sekolah ataupun masyarakat. Contohnya kita bisa mengumpulkan infak untuk teman yang sedang membutuhkan, untuk teman yang sedang kena bencana alam ataupun sedang kena musibah. Itu kita bisa mengajak peserta didik untuk mengumpulkan infak, ataupun kita bisa mengajak peserta didik untuk membantu membersihkan musola ataupun masjid yang berada di dekat sekolah tersebut. Terus ada bermain peran. Kita bisa meminta peserta didik memainkan peran untuk membutuhkan empati dan pemecahan masalah sosial. Seperti kita meminta salah satu peserta didik memainkan peran, dia menolong teman yang kesusahan atau menyelesaikan konflik secara damai. Dan yang terakhir itu ada emosional. Jadi emosional ini merupakan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri secara serta orang lain. Yang pertama itu ada identifikasi emosi. Membantu siswa mengenali berbagai emosi. Emosi seperti senang, sedih, marah, kecewa, ataupun kesal. Dan mengajak cara mengekspresikan secara islami. Misalnya pada saat marah, kita bisa menahan marah dengan berwudu. Dan kita bisa bersyukur pada saat senang. Selanjutnya ada manajemen diri. Kita bisa mengajak konsep sabar, syukur, dan juga ikhlas sebagai cara mengelola emosi negatif dan mempertahankan emosi positif. Dan juga ada teknik relaksasi. Melatih siswa dengan teknik sederhana seperti bernapas untuk meredamkan emosi. Ataupun serta mengingatkan mereka untuk selalu mengingat kepada Allah dalam setiap keadaan apapun. Dan yang pertanyaan keempat dan yang terakhir, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat kita gunakan. Untuk yang pertama itu seperti ada video, edukasi, animasi. Itu kita bisa menggunakan materi tentang materi akidah ataupun akhlak. Itu bisa kita tampilkan sifat-sifat Allah atau Asmaul Husna, ataupun materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Kita bisa juga menerapkan video-video tentang kisah Nabi ataupun para sahabat.
Terus ada aplikasi pembelajaran interaktif. Ini bisa berbentuk seperti kuis ataupun games. Ini kita bisa mengisinya dengan materi fikih, dengan tata cara wudhu ataupun sholat, ataupun materi Al-Quran hadis. Selanjutnya yang terakhir itu ada PowerPoint interaktif dengan fitur multimedia. Artinya kita bisa mengisinya dengan materi Al-Quran hadis, seperti hafalan surah pendek kita masukkan ke PowerPoint, jadi mereka bisa membaca dan bisa menghafal. Terus ada materi akidah akhlak seperti perilaku terpuji ataupun tercela. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.